Jadi Pak Jokowi memelihara ilusi baru. Kalau dia ketagihan ilusi tuh, Pak Jokowi kan supaya nanti akan ada transfer of teknologi itu butuh otak luar biasa tuh. Kan Pak Jokowi nggak paham itu kan. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Menurut yang aku yakini, di dalam hal ini Pak Rocky itu dungu untuk hal ini. Ini, saya semakin ketawa. Kasihan saya, bener. Masih kudet. Kudet itu kurang update. Jadi kan artinya kan nggak update nih orang ini. Jokowi sudah memperingatkan dunia. Dunia sedang diperingatkan. Dan ini menurut saya luar biasa. Oke, ini RS yang dikenal dengan sebutan Dewa Panci. RS ini adalah Rada Soak. Kita jangan sebut nama ya. Oh enggak. Kita nggak boleh nyebut Roy Suryo tuh nggak boleh. Nggak boleh. Itu kena undang-undang ITE loh. Betul. Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor perusahaan transportasi luar angkasa SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat. Kunjungan Presiden ke kantor SpaceX ini sebagai tindak lanjut dari rencana kerjasama Elon Musk dengan Indonesia. Presiden Jokowi menyebut ia dan Elon Musk berbicara tentang teknologi dan inovasi. Ya, dan yang justru terlihat adalah Presiden mengemis bisnis, itu kan intinya kan. Ngemis itu kalau Presiden ketemu sama IMF dan Bank Dunia meminta pertolongan supaya negeri ini nggak bangkrut. Persis seperti yang dilakukan Soeharto dulu waktu tanda tangan perjanjian di depan Direktur IMF. Itu baru namanya ngemis. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu. Untuk bicara itu baru. Ya sejujurnya sih pasti akan ada keribetan ya, pasti. Dan saya kira Pak Jokowi sangat ribet lah begitu. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Orang yang tidak ngerti apa yang dia lakukan, itu kan berarti dia nggak introspeksi. Nggak gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti. Tesla bangun pabrik di Jawa Tengah. Sempat maju mundur, Tesla disebut akhirnya bakal berinvestasi bangun pabrik di Indonesia, tepatnya di Batang, Jawa Tengah. Orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya jadi kedunguan juga. Kalau banyak pemimpin negara menghargai seorang Jokowi, kenapa banyak anak bangsa yang menghina presidennya sendiri? Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang mental terjajah? Jangan-jangan seperti itu. Sedih kita. Kita sebetulnya sedang hidup dalam ilusi karena dipimpin oleh seorang yang super ilusionis, yaitu Pak Presiden kita. Kan Presiden kita ilusi semua itu. Nanti Elon Musk akan selamatin kita tuh. Elon Musk mungkin akan memimpin kabinet untuk menentukan harga minyak goreng nanti. Kira-kira begitu pikirannya kan. Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit di pertemuan itu. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan bos SpaceX dan Tesla, Elon Musk, membuahkan hasil. Hasil kunjungan tersebut membuat Tesla bakal bangun pabrik baterai kendaraan listrik dan mobil listrik tahun ini di Batang, Jawa Tengah. Batang bakal menjadi pusat kawasan industri terbaik di Indonesia. Ini adalah kawasan industri di Batang yang nantinya akan dikerjakan seluas 4.300 hektar. Sekarang telah disiapkan. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi, Elon Musk memang menyampaikan ketertarikannya bekerja sama dengan Indonesia. Has tremendous potential on so many levels, and I think it's great that Indonesia has a big population and the population is growing, and this is very good. Because we need a lot of people for the future, and also Mars. Mars does not have any people, and so we need people for Mars. Rasa bahwa keadaan dalam negeri bisa diselesaikan kalau Elon Musk masuk ke Indonesia dengan investasi itu. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Jokowi nggak ngerti membayangkan energi terbarukan dengan fasilitas industri baterai misalnya. Jokowi ini cerdik. Dia bilang dia akan support nikel ke Elon Musk dengan catatan Elon harus bangun pabrik baterai listriknya di sini. Dan kita bisa paham bahwa
apa sebetulnya substansi dari pertemuan kemarin. Yang adalah sensasi kan, headline di mana-mana, Jokowi diterima itu, yang ngapain itu, apa poinnya tuh. Jadi seringkali sensasi mendahului substansi. Nah, itu yang menyebabkan tadi kegembiraan walaupun sebetulnya kosong atau zong. Dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu jangan sampai nggak hilang-hilang. Jangan juga ada yang memelihara gitu. Mental seperti itu jangan dipelihara. Padahal kita tahu seluruh keadaan di dalam negeri bersumber pada ketidakmampuan pemerintah menyediakan kebutuhan dasar manusia tuh. Dari minyak, ya kebutuhan hari-hari itu. Kepikiran saya, jangan-jangan kita memiliki mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan di dalam mentalitas bangsa kita. Karena 350 tahun kita terjajah. Sebetulnya kan ya biasa aja lah, apa sih G20 juga kan gede-gede. Padahal G20 itu kan nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar. Kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan. Karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh tuh. Tetapi yang menurut saya lebih penting adalah sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi presidensi, menjadi keketuaan G20, dan nanti kita akan menyelenggarakan KTT-nya di Indonesia, di Pulau Bali, dan juga di kota-kota lain selain Bali. Ini kan juga soal ekonomi, nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin G20, anggotanya 20, itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Dipuji-puji oleh Italia, silahkan Pak Presiden. Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Lalu bangga buat Indonesia memimpin. Kan G20 itu kayak arisan doang. Apa hebatnya, biasa doang. I want to recognize Your Excellency, President Widodo, and turn it over to you. Yang mulia para pemimpin ASEAN, para CEOs, terima kasih kepada Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat, Ibu Sekretaris Gina Raimondo, dan juga Duta Besar Ted Osius dari US ASEAN Business Council atas penyelenggaraan pertemuan yang sangat penting pada hari ini. Sebagai negara koordinator, saya bangga menyampaikan bahwa ASEAN telah sukses membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun, ASEAN harus bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dengan populasi 270 juta orang yang mayoritas usia produktif,
Indonesia terus melakukan terobosan dan inovasi untuk bisa naik kelas. Dengan wilayah yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia sangat kaya dalam penyediaan bahan baku industri serta penyediaan energi hijau. Sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja, dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor 2 di dunia. Transformasi ini akan diikuti dengan barang-barang tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai litium dan mobil listrik. Selain itu, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. Pembangkit listrik tenaga hidro sangat potensial. Ada 4.400 sungai di Indonesia. Juga pembangkit listrik tenaga surya. Juga pembangkit listrik tenaga geotermal yang sangat melimpah. Ada potensi 29.000 megawatt untuk geotermal. Kami memastikan bahwa produksi barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dan kami mengundang para pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia. Hadirin yang terhormat, Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital diprediksi mencapai 330 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan di Indonesia sendiri, ekonomi digital diproyeksikan tumbuh 20% per tahun, mencapai 146 miliar dolar pada tahun 2025. Saat ini Indonesia memiliki 2.346 startup, terbanyak kelima di dunia dengan 2 dekakorns dan 8 unicorn. Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung kami masuk ke global value chain melalui digitalisasi. Yang mulia para menteri, yang mulia para pemimpin ASEAN, dan para CEOs, saya berharap pertemuan ini menjadi momentum kehadiran kembali Amerika Serikat di kawasan melalui perusahaan-perusahaannya dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami tunggu Bapak Ibu di ASEAN, khususnya di Indonesia. Terima kasih.